Hai semuanya, hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang mungkin sering kita alami, yaitu kebiasaan menunda-nunda. Kamu pernah gak sih kayak ngerasa males ngapa-ngapain, terus malah makin banyak kerjaan yang numpuk? Nah, kayaknya kalian udah pada tahu kan, kalau nunda-nunda itu sebenarnya gak baik. Tapi, kamu tahu nggak bahwa ternyata kebiasaan ini juga bisa bikin kamu terus-terusan miskin. Jadi bayangin, kamu punya mimpi besar, kayak punya rumah sendiri atau liburan ke tempat yang selalu kamu impikan. Setiap kali kamu mikirin impian itu, rasanya semangat kamu langsung menyala-nyala kan? Kamu mulai mikirin langkah-langkah yang perlu diambil, kayak mulai nabung atau mulai nyari informasi tentang tempat liburan impian kamu. Tapi tahu nggak, kadang-kadang ketika kamu udah siap buat mulai bertindak, tiba-tiba ada suara di dalam pikiran kamu yang bilang, masih banyak waktu kok, besok aja deh. Nah, suara ini kayak semacam alasan yang bikin kamu ngerasa nyaman buat nunda-nunda rencana kamu. Kamu jadi mikir, ya udah deh, gak apa-apa, kan masih banyak waktu. Dan besoknya pun apa yang terjadi? Iya, kamu balik lagi sama kebiasaan lama. Suara dalam pikiran kamu tadi muncul lagi dan kamu mutusin untuk nunda-nunda rencana kamu sekali lagi. Jadinya, apa yang seharusnya kamu lakukan hari ini ditunda lagi sampai besok dan besoknya lagi. Siklusnya, ya begitu seterusnya. Nah, masalahnya, kalau kebiasaan menunda-nunda ini terus-terusan terjadi, kamu gak akan pernah mencapai tujuan kamu. Nah, coba deh kita bahas lebih lanjut soal masalah menunda-nunda ini. Jadi gini, kalau kebiasaan kita terus-terusan menunda, gimana caranya kita bisa mencapai tujuan? Bayangin aja, sementara kita masih mikirin mau mulainya kapan, orang lain udah jalanin rencana mereka dengan sukses. Mereka udah beli rumah impian, atau mungkin udah explore ke tempat-tempat keren di luar negeri. Nah, sementara itu, kita masih di tempat yang sama, nggak bergerak ke depan. Akibatnya, kita jadi kehilangan kesempatan untuk ngebangun kekayaan atau ngerasain pengalaman-pengalaman seru yang bisa bikin hidup kita lebih berwarna. Nah, kemudian kamu pasti nanya kan, emangnya nunda-nunda ada hubungannya dengan menjadi miskin seperti judul di awal? Jawabannya tentu ada. Jadi gini, coba kamu pikir lagi dari sisi finansial. Pertama, kita bicara soal investasi. Nah, ketika kamu menunda untuk memulai berinvestasi, kamu ngelewatin kesempatan buat manfaatin waktu, yang mana waktu ini adalah salah satu aset terbesar dalam investasi. Setiap detik yang kamu tunda, kamu kehilangan waktu yang berharga yang bisa digunain untuk membiarkan investasi itu berkembang. Misalnya, bayangin kalau kamu mulai berinvestasi sejak usia yang masih muda, maka waktu akan bekerja lebih lama untuk kamu dalam menghasilkan keuntungan. Tapi, kalau kamu nunda-nunda investasi, kamu juga ngebuang waktu yang bisa digunain untuk manfaatin keuntungan dari investasi tersebut. Selain itu, dengan menunda-nunda investasi, kamu juga ngelewatin peluang buat mempelajari pasar dan ngembangin keterampilan investasi. Karena semakin cepat kamu mulai, semakin cepat kamu akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang diperluin untuk ngebuat keputusan investasi yang cerdas dan menguntungkan. Jadi, dengan terus-menerus menunda-nunda investasi, peluang kamu buat ngeraih kesuksesan finansial akan semakin kecil karena kamu gak manfaatin waktu dan peluang yang ada buat tumbuh dan berkembang. Nah, selain itu, ada juga menunda-nunda dalam hal mencari peluang usaha. Ketika kamu terus-terusan menunda-nunda buat mencari peluang usaha atau memulai bisnis sendiri, kamu juga akan ngelewatin kesempatan untuk ngembangin ide dan rencana bisnis kamu. Setiap detik yang kamu habiskan dengan menunda-nunda adalah kesempatan yang terbuang buat membangun bisnis yang sukses dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Kamu harus ingat bahwa banyak kesuksesan bisnis dimulai dengan ide yang sederhana, tapi dilanjutin dengan tindakan yang tekun dan konsisten. Jadi, dengan terus-menerus menunda-nunda mencari peluang usaha, kamu juga ngebuang waktu yang bisa digunain buat ngembangin ide dan rencana bisnis yang bakal mengubah hidup kamu secara finansial. Jadi, intinya benar bahwa waktu
waktu itu adalah emas dan setiap detik yang kamu habiskan dengan menunda-nunda adalah kesempatan yang terbuang untuk ngebangun masa depan kamu. Jadi, jangan biarin kesempatan itu terlewat begitu aja. Mulailah dari sekarang buat ngambil tindakan yang diperluin untuk mencapai tujuan finansial kamu. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa ngebuat perbedaan besar bagi masa depan kamu. Nah, coba kita lihat lagi dari sisi lain. Bayangin juga kalau kamu punya utang. Semakin lama kamu menunda pembayarannya, maka semakin besar bunga yang harus kamu bayar. Nah, bayar bunga ini kan gak ada untungnya buat kamu, malah bikin uang kamu makin tipis. Jadi, daripada makin berutang dan makin miskin, lebih baik jangan sampai nunda-nunda buat bayar utang. Intinya, menunda-nunda itu kayak ngerem hidup kamu sendiri. Kamu gak akan maju ke depan, malah bisa-bisa mundur terus. Jadi, mulai sekarang, yuk cobalah untuk mengubah kebiasaan menunda-nunda itu. Mulailah dengan hal-hal kecil kayak ngebuat jadwal atau to-do list setiap hari. Dan lakuin tindakan nyata buat mencapai tujuan kamu. Kamu harus ingat bahwa hidup nggak akan nunggu kamu terus. Jadi, jangan biarin kebiasaan menunda-nunda merampas kesempatan kamu buat meraih impian dan keberhasilan. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Kasih saran di kolom komentar topik apa lagi yang harus kita bahas di video berikutnya.